Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih ya untuk kelas 10 semester 1 di bab 1. Yuk kita simak pembahasannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab pertama ya, yaitu tentang pengantar ilmu fikih. Sebelumnya kita lihat dulu indikator hasil belajar. Maksudnya adalah apa saja sih yang diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa memahami makna fikih. Yang kedua, memahami urgensi dan tujuan belajar fikih. Yang ketiga, mengetahui karakteristik ilmu fikih. Yang keempat, mengetahui sumber hukum Islam. Yang kelima, mengetahui macam-macam hukum syar'i. Dan yang keenam, mampu mengetahui biografi Imam Mazahibul Arba'ah. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Ini tentang pengertian ilmu fikih ya. Arti kata fikih sendiri, al-fiqhu itu diambil dari bahasa Arab, sama artinya dengan al-fahmu. Jadi, al-fiqhu itu, fikih itu menurut bahasa artinya adalah al-fahmu atau pemahaman. Nah, kalau di sini, ini menurut syariat ya. Jadi, fikih itu ilmu pengetahuan tentang hukum syariat yang konsentrasi keilmuannya membahas amalan-amalan praktis atau amaliyah dan sumber hukumnya berasal dari meneliti dalil-dalil syara' yang terperinci. Jadi maksudnya ilmu fikih ini sebenarnya konsentrasinya itu lebih kepada produk hukum ya, hukum Islam, dan objeknya itu adalah perbuatan manusia. Gitu. Itu pengertian dari ilmu fikih ya. Nah, kalau tadi tentang pengertian dari ilmu fikih, sekarang kita masuk ke pembahasan keduanya, yaitu tentang urgensi dan tujuan mempelajari ilmu fikih. Maksudnya adalah, kenapa sih kita tuh harus mempelajari ilmu fikih? Alasan-alasannya kita simak. Yang pertama itu karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertera dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Silahkan bisa dilihat Al-Qurannya. Di situ dikatakan, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Jadi di situ ada kata liyatafaqahu fid din. Ya, jadi itu merupakan perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan untuk kita itu memperdalam pengetahuan agama. Gitu ya. Liyatafaqahu, fiqhun tadi ya. Seperti penjelasan awal, al-fiqhu atau al-fahmu itu artinya pemahaman. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memahami, mempelajari ilmu agama gitu. Dan fikih ini merupakan ilmu agama. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, nah ilmu fikih ini merupakan kunci untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ilmu fikih ini kan merupakan salah satu cabang ilmu ya dalam ilmu agama Islam gitu. Dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat yang memerlukan metodologi untuk memahaminya itu supaya tidak ada penyimpangan ya. Jadi harus lebih bisa dipahami gitu. Nah, caranya itu dengan ilmu fikih ini. Banyak ilmu sebenarnya, ada ilmu tafsir gitu ya, usul fikih. Nah, ilmu fikih ini merupakan salah satu kuncinya supaya kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, karena ilmu fikih ini merupakan porsi terbesar khazanah keilmuan dalam Islam. Kalaupun dalam Islam itu banyak disiplin ilmu, ya seperti ada akidah,
ada sirah, tadi ada ilmu tafsir juga gitu ya. Nah, ilmu fikih ini menjadi ilmu yang porsinya itu paling besar. Kenapa? Karena ilmu fikih ini membahas tentang hukum dari amalan perbuatan gitu. Jadi amalan perbuatan manusia dan aturan-aturan kehidupan manusia. Jadi lebih banyak sekali yang dibahasnya, lebih luas pembahasannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini, agar kita terhindar dari perpecahan atau ta'assub mazhabi. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, ada orang yang berselisih, bertengkar gitu karena perbedaan pendapat tentang masalah agama. Itu banyak sekali. Nah, itu kenapa sih sampai terjadi? Ya salah satunya disebabkan karena tidak memahami ilmu fikih gitu. Karena kan sebenarnya yang mereka perselisihkan, perdebatkan itu sebenarnya adalah masalah-masalah furu'iyah. Furu'iyah itu apa sih? Nah, masalah furu'iyah itu adalah cabang ya. Jadi furu'iyah itu adalah cabang suatu masalah gitu ya, yang tidak ada tidak terdapat gitu hukumnya itu pada nas atau pada sumber dalam Al-Quran dan Sunnah secara tegas dan jelas. Jadi belum jelas. Kalau usul itu, masalah usul itu udah jelas kan hukumnya, sudah tertera dalam sumber hukumnya itu bahwa ini tuh hukumnya haram, ini tuh hukumnya halal gitu. Ini boleh, ini tidak boleh gitu. Itu dalam usul. Kalau misalnya masalah furu'iyah itu jadi belum jelas hukumnya gitu. Makanya ya ulama itu berijtihad gitu ya, mencari hukumnya apa sih. Nah, dari situ adalah banyak perbedaan-perbedaan. Nah, kalau misalnya kita tidak memahami, nah seperti itu tadi akan muncul akhirnya karena perbedaan pendapat dengan orang lain tidak sama seperti kita gitu ya. Nah, kita akhirnya menyalahkan orang lain, akhirnya kita berselisih gitu. Padahal ya perbedaan itu ya pasti ada gitu. Supaya nah tadi tujuan ya, urgensinya kenapa sih harus mempelajari ilmu fikih ini, supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sumber dan referensi utama hukum Islam. Nah, sumber dan referensi utama hukum Islam ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu dalil muttafaq. Apa sih itu dalil muttafaq? Yaitu dalil atau bukti yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama. Jadi muttafaq ini disepakati oleh mayoritas ulama ya. Jadi sumber-sumber yang akan disebutkan ini merupakan sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh mayoritas para ulama. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kita bisa lihat di sini, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk, diturunkan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Ini ya, ini sumber utama dari hukum Islam yang pertama. Yang kedua yaitu as-sunnah. Nah, sunnah ini segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pembenaran maupun sifat-sifat yang ada pada diri beliau. Jadi biasanya kalau as-sunnah ini terdapat dalam hadis-hadis ya, buku-buku hadis. Nah, yang ketiga itu adalah ijma. Ijma itu merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Jadi kalau misalnya hukum itu belum jelas dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya, maka para ulama itu melakukan ijma gitu, mencari hukumnya dan membuat kesepakatan bersama. Yang keempat atau yang terakhir dari dalil muttafaq ini yaitu qiyas. Qiyas itu menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa. Jadi, nah untuk qiyas ini contohnya, kan kita tahu ya dalam Al-Quran itu ada hukum arak. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa arak itu hukumnya haram.
Nah, kita tahu ya, zaman ini semakin berkembang, maju, ada hal-hal yang baru tidak terdapat pada masa Nabi Rasul terdahulu, pada masa sahabat terdahulu. Contohnya seperti narkoba, heroin, sabu-sabu gitu. Nah, karena itu sesuatu hal yang baru, itu belum jelas pasti hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Akhirnya ini menentukan hukumnya dengan cara kias. Bagaimana caranya? Tadi di awal sudah dikatakan bahwa arak itu hukumnya haram. Nah, narkotika ini disamakan hukumnya dengan arak gitu. Kenapa bisa disamakan? Karena kalian lihat di pengertiannya itu karena ada persamaan ilat. Apa itu ilat? Ilat itu sebab gitu. Kenapa sih arak itu dikatakan haram? Karena sebabnya arak itu memabukkan, membuat hilang akal gitu. Nah, begitupun narkotika, sabu-sabu, heroin itu membuat orang yang mengkonsumsinya itu menjadi mabuk dan ya hilang akal gitu. Nah, makanya disamakanlah karena sebab tersebut, maka narkoba gitu ya, heroin ya, hal-hal yang memabukkan itu berarti hukumnya haram gitu, disamakan dengan hukum arak yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Nah, itu kias ya. Oke, kita lanjut. Nah, kategori kedua yaitu dalil mukhtalaf. Ya, kalau tadi yang pertama itu dalil muttafaq, kalau ini mukhtalaf. Mukhtalaf ini sama dengan ikhtilaf, perbedaan. Jadi dalil-dalil mukhtalaf ini atau sumber hukum Islam ini yang nanti disebutkan termasuk ke dalam dalil mukhtalaf, ini adalah sumber hukum Islam yang tidak seluruh ulama sepakat dengan sumber-sumber hukum Islam ini. Jadi ada yang memakai, ada yang tidak. Nah, apa saja? Kita akan lihat. Yang pertama adalah istihsan. Kita bisa lihat di sini ya. Istihsan itu meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Sebenarnya pembahasan istihsan ini banyak, tapi kita ambil contoh istihsan ya, salah satu aja. Ini dari mengalihkan atau mengabaikan hukum, ada hukum kuli atau hukum secara keseluruhan, tapi tidak mengambilnya hukum istisnanya, pengecualian. Jadi kan di sini meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya ya. Nah, contohnya mengalihkan hukum kuli kepada hukum istisna ini adalah hukum bagi orang yang makan saat puasa karena lupa. Itu kita kan tahu ya, kalau misalnya orang yang berpuasa itu kalau dia makan atau minum berarti itu membatalkan puasa. Gitu secara hukum kulinya ya, hukum keseluruhannya. Nah, tapi ada alasan nih, yaitu dia itu makan minum karena lupa. Akhirnya mengambil istisna, hukum pengecualian, yang dimana hukum itu terdapat dalam hadis gitu ya, hadis Nabi yang menyatakan bahwa jika ya orang yang berpuasa ini makan dan minum dikarenakan lupa, maka itu tidak membatalkan puasa, maka diambillah hukum yang kedua gitu. Jadi bukan diambil hukum kulinya tapi hukum istisnanya, itu istihsan. Yang selanjutnya adalah maslahah mursalah. Kita bisa lihat di sini, maslahah mursalah itu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nas ya, tidak ada sumbernya dalam Al-Qur'an, hadis atau ijma'nya. Jadi hanya berdasarkan kemaslahatan saja gitu. Jadi dalam sumber hukum utama tadi itu tidak ada hukumnya gitu ya, tapi ini hanya berdasarkan manfaat atau maslahat. Contohnya gitu, membangun rumah sakit. Nah, pada zaman dulu kan, ketika zaman Nabi gitu ya, zaman para sahabat itu belum ada namanya rumah sakit seperti sekarang ini gitu. Tapi sekarang kita tahu di Indonesia sendiri banyak sekali rumah sakit yang didirikan gitu ya. Nah, itu tahu hukumnya boleh atau tidaknya dari mana? Nah, diambil dari maslahah mursalah ini. Itu memang dari sumber hukumnya, Al-Quran, hadisnya ya tidak terdapat secara terperinci mengenai rumah sakit itu boleh didirikan gitu. Tapi karena melihat kemaslahatan gitu ya, banyak manfaatnya bagi umat manusia,
Itu akhirnya ya hukumnya boleh untuk membangun rumah sakit tersebut. Itu contoh dari maslahah mursalah. Yang selanjutnya istishab. Kita bisa lihat istishab itu menjadikan hukum yang sudah ada sebelumnya tetap menjadi hukum hingga sekarang sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Nah, jadi contohnya ini tentang kepemilikan ya, kepemilikan barang atau misalnya kepemilikan tanah gitu. Misal seseorang ini mendapatkan tanah gitu ya dari hibah, dari pemberian orang lain. Otomatis gitu ya, misal si B ini mendapatkan tanah dari si A gitu. Otomatis karena hibah tersebut, kepemilikan tanah tersebut gitu yang tadinya punya si A gitu ya berpindah ke si B, dan itu tetap gitu ya, tetap menjadi milik si B gitu sampai ada yang merubah gitu. Misalnya si B itu menjual ke si C. Nah, itu berarti berubah kan kepemilikannya, yang tadinya milik B jadi milik C gitu. Itu istishab. Yang selanjutnya ada uraf. Uraf itu sesuatu yang dikenal atau adat kebiasaan. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadisnya tidak ada hukumnya gitu, tidak dijelaskan, tidak pasti hukumnya ini boleh atau tidak, tapi menurut adat kebiasaan gitu ya, karena orang-orang ini sudah biasa melakukan itu, akhirnya itu diperbolehkan, tapi dengan catatan pastinya tidak menyimpang ya dari ya Al-Quran dan hadis gitu. Contohnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu. Misal dari Subang ke Bandung itu ongkosnya 50.000 gitu. Tidak ada kan di situ dalam Al-Quran atau hadis bahwa ongkos dari Subang ke Bandung itu 50.000 gitu. Tapi karena sudah menjadi adat kebiasaan, orang-orang tuh udah tahu oh biasanya segitu memang ongkosnya ya, akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan gitu berdasarkan uraf ini. Nah, yang terakhir di sini ada sadu dzara'i gitu, atau sadu dzari'i gitu ya, sama aja. Ini adalah menutup atau memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut gitu. Jadi contohnya kalau misalnya ada pepohonan di pinggir jalan yang dimana itu sudah sangat rindang sekali pohonnya gitu ya, menutupi jalan, hampir menutupi jalan gitu, yang itu sangat mengganggu para pengguna jalan gitu. Terkadang ya mungkin bisa jadi kalau orang-orang tidak tahu gitu ya, itu akan membuat kecelakaan gitu. Nah, sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi, sebelum kecelakaan itu terjadi gitu, akhirnya pohon tersebut ya dipotong gitu ya, dipangkas lah gitu, dihilangkan gitu. Itu hukumnya boleh. Kenapa? Memotong atau memangkas si pohon yang di pinggir jalan itu? Karena kalau misalnya tidak dipangkas, ditumbangkan gitu ya, itu justru akan menyebabkan kerusakan yang lain gitu, akan menyebabkan tadi kecelakaan contohnya gitu. Nah, itu sadu dzara'i ya. Nah, itulah hukum-hukum sumber hukum Islam yang masuk dalam kategori dalil mukhtalaf. Baik, itu tadi pembahasan fikih pada pertemuan kali ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.